Kenapa terlambat? Nanti jam setengah di bawa di kantor ya. Silakan kembali ke kantor. Kalian tahu kenapa sih dipanggil ke sini? Hah? Nggak tahu. Tadi kalian datang di kelas Bapak jam berapa? Jam 7.40. Sedangkan di sekolah kita awal belajar jam berapa? Jam 7.30. Jadi ada 10 menit terlambat. Coba alasannya apa? Kalian kok bisa terlambat? Bangunnya kesiangan. Kenapa kok bisa bangunnya kesiangan? Tidurnya kemalaman. Ya, kok bisa tidurnya kemalaman? Apa aktivitas kalian kok bisa jadi kemalaman? Main HP. Kalau ini main apa? Main HP juga. Yang satunya sama. Waduh, ini main HP terus ini. Jadi tahu kesalahannya tadi pagi kenapa? Tidak tahu ya. Karena datang terlambat. Nah, sekarang Bapak kumpulkan di sini bukan Bapak akan menjustis kalian atau akan mencari kesalahan kalian, tapi di sini kita cari solusi. Gimana caranya supaya kalian tidak terlambat lagi. Nah, sekarang kan waktu itu Bapak sudah berikan keyakinan kelas di pertemuan sebelumnya. Apa keyakinan kelas yang sudah Bapak berikan? Nah, terkait disiplin dan tepat waktu. Nah, kalau terkait ini yang kalian lakukan apa? Bisa terlambat itu masuk ke kategori melanggar yang tepat waktu karena kalian datanya tidak tepat waktu. Nah, sekarang kita cari solusinya. Karena penyebabnya apa? Karena tidurnya ke malaman. Supaya kalian itu bangunnya bisa pagi sesuai dengan pas waktu subuh, apa yang harus kalian lakukan coba? Nah, mengurangi main game. Apalagi biasanya kalian tidur jam berapa? Jam 11. Nah, kalau kalian sebagai siswa yang bagus itu kalian tidurnya jam 9, jam 8, jam 9 itu kalian sudah tidur. Nah, supaya kalian bisa tidur jam segitu berarti kan tadi apa? Kalian tidak lagi untuk bermain HP. Jadi kalian tidurnya lebih awal. Jadi lebih awal jam 8 itu kalian sudah siap-siap tidur. Nah, agar bangunnya tidak kesiangan, apa ya solusinya yang harus kalian terapkan? Salah satunya tadi, yang kedua adalah pasang alarm supaya kalian tidak kesiangan lagi. Nah, sudah paham di sini solusinya. Berarti kalau misalkan kalian supaya tidak kesiangan lagi, berarti harus yang pertama adalah kalian tidur lebih awal. Yang kedua nanti kalian bisa pasang alarm. Nah, dari sini ada yang mau didiskusikan lagi terkait solusi kalian datang terlambat? Sudah paham? Nah, sudah tahu kesalahannya, sudah tahu apa solusinya yang harus kalian terapkan? Sudah? Kalau sudah, lain kali kalian sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah Bapak terapkan, yaitu terkait disiplin dan tepat waktu. Jadi kalian harus disiplin dan juga tepat waktu. Sudah, setelah ini kalian kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran guru yang lain. Silakan kembali ke kelas. Makasih,
Kamu, kenapa tidur? Kenapa kok bisa ngantuk? Sana apa begadang? Ntar jam istirahat ingin bapak di kantor ya? Ya. Ayo. Tahu kenapa kamu udah dipanggil ke kantor? Kenapa? Kelas. Tidur? Kelas. Kelas. Kenapa kok bisa tidur di kelas? Ngantuk Kak. Ngantuk. Emang tadi malam tidur jam berapa? Jam 1. Jam 1. Kenapa kok bisa tidur jam 1? Kadang nggak main game. Begadang main? Game. Game sampai jam 1? Ya. Luar biasa. Gimana kamu nggak tidur, nggak bangunnya kesiangan? Kalau sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah Bapak ajarkan pada pertemuan sebelumnya, apa keyakinan kelasnya coba? Masih ingat apa keyakinan kelasnya? Disiplin dan disiplin dan tepat waktu. Nah, kamu sekarang melanggar yang mana? Disiplin. Melanggar disiplin karena sudah Itu tidur kelas. di kelas. Nah, sekarang solusinya supaya kamu tidak ngantuk di kelas itu apa solusinya? Tidak begadang dan tidur awal Kak. Oh, tidak begadang lagi dan tidurnya lebih awal. Berarti kamu harus tidak main game lagi di malam hari. Jadi gunakan waktunya adalah di waktu yang lain. Apalagi coba supaya kamu tidak bangun kesiangan. Solusinya apa? Bangun pagi dan Memasang alarm. Jadi ketika kamu sebelum tidur berarti kamu sudah pasang alarm supaya bangunnya lebih pagi. Jadi solusinya adalah supaya kamu tidak ngantuk di kelas dan kamu bisa segera mengikuti pembelajaran Bapak di kelas, berarti agar tidurnya lebih awal supaya bisa bangun lebih pagi. Di situ solusinya yang sudah kita temukan, yaitu kamu harus bangun istilahnya tidur lebih awal dan bangunnya pagi supaya tidak ngantuk di kelas. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran guru lainnya. Silakan. Terima kasih Pak. Tahu Pak? Tahu kesalahannya kenapa kok bawa panggil ke kantor? Kebetulan Bapak di sekolah, dari sekolah di sekolah. Merokok. Ketika kamu merokok itu sebelumnya kamu udah tahu merokok belum? Sudah. Sudah. Di rumah? Ya di tempat kawan gitu Pak. Ya, sama teman-teman juga. Ya. Kira-kira kalau misalnya orang tua kamu tahu kamu merokok, kira-kira kamu dimarah atau tidak? Ya. Dimarah. Ya. Berarti kamu merokok itu masih sembunyi ya. Nah, sekarang kamu merokok itu karena apa? Ya. Belajar teman gitu. Diajak teman. Teman-teman kamu yang seperti apa yang merokok itu? Ya. Banyak kan ini sih Pak yang udah lulus sekolah gitu. Sudah dewasa ya, istilahnya sudah nggak sekolah lagi berarti kan. Berarti di sini kita bareng-bareng sama-sama kita carikan solusi supaya kamu tidak merokok lagi ya. Jadi apa salah satunya? Membatasi pergaulan. Membatasi pergaulan seumur ya. Jadi kamu istilahnya membatasi pergaulan yang satu umur, sama-sama pelajar, sama-sama istilahnya yang memang tidak merokok. Nah, merokok itu juga tidak baik untuk kesehatan ya. Dan apalagi solusinya selain ya, solusinya satu, kalaupun sampai diajak berarti kamu jangan
jangan mau. Iya. Ya, karena kan intinya kan kamu juga bukan niatan kamu kan kalau merokok kan. Nah, berarti karena diajak teman-teman ya kan. Nah, jadi solusinya itu tadi, jadi batasi pergaulan yang sangat jauh umurnya, yang lebih dewasa, yang dia, jadi kamu harus bergaul sama sesama pelajar yang kalian masih sama-sama sekolah. Jadi ketika kalian konsultasi, ketika kalian ngobrol, kalian main, itu adalah sebaya, berarti kan itu. Di situ tahu ya, jadi kalau merokok itu adalah salah ya. Nah, solusinya tadi apa? Menghindari pergaulan bebas. Menghindari pergaulan bebas. Kalau bisa ketika kamu nanti diajak, dikasih rokok, jangan mau. Kedepannya masih mau merokok lagi? Tidak. Jadi intinya adalah perubahan yang akan kamu lakukan adalah jangan sampai kamu mengulangi apa yang sudah kamu lakukan yang dianggap salah. Jadi itu di sini sudah paham. Nah, sudah paham, Bapak berikan di kemudian hari Bapak tidak sampai Bapak tahu lagi kalau kamu berbuat hal yang sama ya. Nah, nanti kalau misalkan ada teman-teman kamu juga yang sama-sama sekolah yang dia merokok, ya silakan kamu laporkan ke Bapak ya. Ya, tahu ya. Nah, kalau sudah tahu, yang penting kamu sudah tahu kesalahannya dan tahu solusinya seperti apa. Sampai sini aja, silakan Alfa kembali ke kelas yang mengikuti pembelajaran guru lainnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jojo. Saya senang karena telah diberikan arahan dan diberikan solusi terkait saya datang terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jojo saya berterima kasih dan saya sangat senang sudah diberikan arahan dan dicarikan solusi terkait saya tidur di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jojo karena telah memberikan saya solusi bahaya untuk merokok, dan saya janji kemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.